Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Nah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan ya barakallahu fikum pembacaan kitab kita dari kitab Fil Iman milik Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Ya, ini seperti biasa selalu tertutup. Allahumma musta'an. Ya, jadi kita melanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab Al-Iman ya, Rad alal Murji'ah, bantahan terhadap kelompok Murji'ah ya, milik Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Dan sekarang ayuhal ikhwah barakallahu fikum, kita ya telah masuk ke dalam pembahasan yang baru ya, dan ini babnya sedikit ya, babnya sedikit tapi agak sedikit ya menjelimet. Jadi ini adalah bab al-istisna fil iman ya. Ma huwa al-istisna? Ya, apa itu al-istisna? Yaitu ucapan kalimat insyaallah di dalam permasalahan keimanan, yakni di dalam terkait permasalahan amal ya. Dan kita akan jelaskan ya terapan daripada al-istisna fil iman. Baik. Kita masuk kepada kitab halaman ke-38 yakni Ats-Tsani ya, babul istisna'i fil iman ya, dalil-dalil ya yang menjelaskan terkait al-istisna fil iman. Ya. Kemudian bagaimana kita memahami al-istisna? Ya, ikhwah sekalian barakallahu fikum, di dalam permasalahan keimanan ya, yang mana ini merupakan bagian daripada i'tiqadnya Ahlus Sunnah ya, tidak seperti i'tiqadnya Murji'ah ataupun Al-Asy'ariyah ya di dalam permasalahan keimanan. Nah, di dalam kitab ya dinukilkan dari qaul Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah ya terkait permasalahan istisna. Qala Al-Ajuri rahimahullahu taala fi Syari'ah, di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, babu dzikril istisna minal iman min ghairi syakkin fih. Naam. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang permasalahan istisna dari keimanan dari selain keraguan di dalamnya ya, min sifati ahlil haqqi mimman dzakarana min ahlil ilm, yang telah disebutkan dari sifatnya ciri karakteristik ahlul haq yang telah kami sebutkan dari ahlul ilm, yakni ashabul hadis ya. Ketika disebutkan kata ahlul ilm, maksudnya di sini adalah ahlul hadis ya, ahlul hadis. Naam. Kemudian al-istisna fil iman ya, istisna fil iman
la ala jihati syak. Na'udzubillahi minasyaqi fil iman. Ini yang pertama. Yakni laisa ma'ahu fi aslid din, ya. Bukan di dalam permasalahan asluddin atau aslul iman, usul, asas, ya. Sehingganya kapan seseorang itu dia tidak boleh mengucapkan istisna di dalam permasalahan iman ketika dia mengatakan saya mu'minu billah, ya, dengan tambahan kalimat billah, atau saya muslim. Kenapa? Karena ini merupakan usul, ya. Sehingga seseorang itu apabila dia ragu mengucapkan istisna saya muslim, ya, nasallallahu samal afiyah, dia mengucapkan saya muslim insyaallah atau saya mukmin billah insyaallah, dia ragu, ya. Ini disebutnya sebagai seorang yang ragu. Sedangkan di sini adalah maksudnya menafikan dari sifat syak, ya. Dan telah disebutkan di tempat lain, ya, syahadat itu an-nafi wal isbat, di antaranya menafikan syak, keraguan. Nah, jadi tidak boleh orang itu mengatakan saya mukmin billah, saya beriman kepada Allah, atau saya muslim dengan menambahkan kata insya Allah, ya. Sehingga jika dia mengatakan seperti itu, dia artinya ragu, apakah saya muslim, ya, apakah saya beriman kepada Allah atau tidak. Ini kafir, ya, seperti itu. Jika dia ragu maka dia kafir, ya. Sedangkan din, ya, menafikan keraguan, ya. Sebagaimana kaidah Nabi SAW, beliau mengatakan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, ya. Barang siapa yang dia itu menjatuhkan dirinya ke dalam syubhat, perkara-perkara yang samar yang dia jadi ragu, maka dia telah menceburkan dirinya ke dalam perkara yang haram. Iya. Jadi ini yang pertama. Ya, jadi nanti dari apa yang kita akan bacakan nanti sampai akhir, kesimpulannya ada di sini semuanya. Ya, ini kaidahnya di sini. Ini yang pertama. Ya. Jadi bukan permasalahan usuluddin atau aslul iman, ya, yang menafikan dari keraguan. Na'udzubillahi minasyaqi fil iman. Kita berlindung kepada Allah dari keraguan tersebut di dalam beriman, di dalam keimanan. Ini yang pertama. Ya, dikasih tanda. Kemudian barakallahu fikum, ya, tadi yang pertama sudah dikasih tanda. Kemudian yang kedua, walakinna khaufa tazkiyati li anfusihim minal istikmali lil iman. Ini yang kedua. Seseorang itu kalau tadi tidak boleh atau haram, yaitu yang pertama. Yang kedua bisa menjadi wajib, ya. Di dalam istisna fil iman, seseorang itu bisa menjadi wajib, barakallahu fikum, ketika dia apa? Khawatir atau dia merasakan takut di dalam tazkiyah li anfusihim, ya, memberikan apa namanya? Tazkiyah apa di sini, ya? Bukan rekomendasi, tapi merasa dirinya itu adalah seseorang yang sudah, ya, minal istikmali lil iman, sudah menjalankan seluruh kewajiban syariat baik perintah dan larangannya secara sempurna. Nah, seseorang ini dia takut, ya, terjadi tazkiyah kepada dirinya sendiri. Maka pada saat itu dia wajib, ya, wajib untuk dia mengucapkan ana mu'minun insyaallah, ya. Jadi ini yang kedua, poin yang kedua, kaidah yang kedua. Ya, seseorang itu dia khawatir dari tazkiyah terhadap dirinya sendiri, ya, dia beranggapan bahwasanya dia sudah merealisasikan, menjalankan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya secara sempurna, ya. Baik perintah dan larangannya dia kerjakan secara sempurna, dia yakin. Sedangkan tidak boleh seperti itu. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Ya, maka dia wajib mengucapkan istisna di dalamnya. Ya. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga la yadri huwa mimman yastahiqu haqiqatal iman amla. Ya, jadi yang ketiga ini seseorang itu diperbolehkan mubah. Ya, kalau tadi yang pertama haram, yang kedua wajib, dan yang ketiga ini seseorang itu diperbolehkan untuk dia mengucapkan kalimat istisna di dalam iman ketika dia tidak mengetahui apakah dia termasuk orang yang yastahiqu haqiqatal iman amla, berhak untuk mendapatkan predikat sebagai seorang yang beriman secara hakikat, ya, secara hakikatnya dia seorang yang beriman.
maka dia boleh mengucapkan istisna, ya mubah seperti itu. Ya. Jadi ada 3 kaidahnya di sini. Kemudian kata Al-Imam Al-Ajuri, ya, hada tariqus sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan. Indahum annal istisna, ya, fil a'mali la yakunu fil qawli wa tasdiqi fil qalb. Wa innamal istisna'u fil a'mali uh, wa innamal istisna'u fil a'malil mujibati li haqiqatil iman. Naam. Maka inilah, ya, metode dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain wattabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dari kalangan tabi'in atba'ut tabi'in, ya, dan wa indahum, dan i'tiqadnya mereka ashabul hadis, ya, Nabi SAW beserta para sahabatnya dan para salaf as-salih seluruhnya di dalam istisna al-iman ini, bagi mereka itu istisna fil a'mal, ya, istisna di dalam amal-amal perbuatan la yakunu fil qawli wa tasdiqi fil qalb, tidak menjadikan istisna itu di dalam ucapan dan juga tasdik bil qalb, fil qalb, pembenaran dalam hati. Karena kalau seseorang itu dia mengucapkan istisna dalam ucapan maupun pembenaran di dalam hati, artinya dia beriman kepada Allah sebagaimana tadi sudah sampaikan, maka dia kafir. Ya, karena tidak boleh dia itu ragu di dalam ucapan dan tasdik fil qalb, membenarkan di dalam hati. Ya, wajib bagi seorang itu iman itu menyangkut keyakinan dengan hati, ikrar bil lisan, amal dengan anggota badan. Ya. Tapi istisna di sini hanyalah terkait permasalahan amalan. Ya, seseorang itu sholat, ya, dia tidak tahu sholatnya itu apakah diterima seluruhnya, apakah dia sempurna, kan tidak tahu. Ya. Tapi dia yakin kalau sholat itu sah, tapi dia tidak tahu derajatnya, kadarnya, apakah sempurna, apakah nakis, kurang, ya, seperti itu. Maka ini berkaitan dengan permasalahan amal saja, ya. Maka boleh diucapkan istisna di dalamnya, dan ini adalah i'tiqadnya ashabul hadis, bukan permasalahan ana mu'minu billah insyaallah atau ana muslim insyaallah. Ini tidak boleh. Karena wajib bagi seseorang itu dia yakin dia sudah berislam. Dan Islam, ya, memiliki tingkatan. Ya, yang paling rendah itu adalah murtad, kemudian setelahnya adalah muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Ya, mukmin inilah yang di tengah-tengah, ya, terkait anggota perbuatan, ya, seperti itu, amalan, ya. Seseorang itu dia menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, taat, tunduk secara sempurna. Hakikat inilah yang sulit, seperti itu. Orang mendapatkan hakikat keimanan. Dan para sahabat ataupun para tabi'in, ya, semisal diantaranya Hasanul Basri dan yang lainnya, mereka tidak tahu, ya, ya, mereka tidak mengetahui perkara tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Ya, mereka itu memiliki kedudukan di sisi Rabb mereka, ya, kedudukan yang mulia, dan mereka mendapatkan ampunan serta rizki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Hasan Al-Basri, dia mengatakan tidak mengetahuinya, ya, tidak mengetahuinya apakah dia termasuk daripada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi dalam rangka ikhtiyat, intinya di sini kesimpulannya adalah dalam rangka ikhtiyat, berhati-hati, ya, berhati-hati. Adapun Murji'ah, ya, barakallahu fikum, mereka menafikan istisna di dalam iman. Kenapa? Karena bagi mereka di dalam i'tiqadnya mereka, seorang itu jika dia menggunakan kalimat istisna, maka dia ragu di dalam keimanan. Ya, karena bagi mereka hanya ada mukmin dan kafir. Siapa yang dia ragu di atas mukmin, maka dia kafir. Ya, maka tidak boleh bagi seseorang itu dia mengucapkan kalimat istisna, ana mukmin insyaallah. Ya, tidak boleh bagi mereka. Jadi dia harus yakin, saya mukmin, haqqan, ditambah dengan kalimat haqqan bahkan, ya.
Nanti akan kita bawakan dalil-dalilnya. Dan yang kedua, kenapa Murji'ah menolak atau menafikan istisna di dalam keimanan? Karena bagi mereka iman itu bukanlah bertambah ataupun berkurang. Ya, iman itu bukan ucapan, keyakinan, perbuatan, bertambah, berkurang, tidak. Ya, sehingganya mereka mengatakan, ya, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, dengan begitu mereka meyakini siapa saja yang sudah berikrar, ya, berislam, mereka mukmin haqqan. Keimanan mereka setara dengan keimanannya malaikat, ya, malaikat-malaikat, keimanannya para anbiya, keimanannya para nabi, ya, keimanannya para sahabat, seperti itu. Jadi mereka tidak boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Kalau begitu seorang itu yang mengucapkan ana mukmin insyaallah, dia ragu dan dia kafir. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, ya, tidak boleh mengucapkan istisna kecuali di dalam perkara usuluddin, ya. Yakni saya beriman kepada Allah ataupun saya muslim, ya, maka tidak boleh mengucapkan kalimat istisna. Akan tetapi kalau dia khawatir tazkiyatun nufus, ya, tazkiyatu li anfusihim, ini yang sebagaimana yang kaidah yang kedua tadi, maka dia menjadi wajib karena dia khawatir, dia merasa bahwasanya dia sudah menjalankan seluruh kewajiban syariat secara sempurna, ya, menjauhi larangannya, mentaati perintahnya dan sebagainya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Maka wajib pada saat itu dia mengucapkan insya Allah, ya. Atau dia menjadi boleh saja ketika dia tidak mengetahui, ya, apakah dia benar-benar pantas mendapatkan hakikat predikat daripada seorang mukmin yang haqqan, seperti itu. Ya, jadi ini kaidahnya ada di sini semua. Ya, kaidahnya ada yang disampaikan di dalam perkataannya Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah, ya, pada dalil-dalil yang menyebutkan tentang istisna di dalam keimanan. Kemudian wan nasu indahum 'ala dhahir mu'minun. Ya, bagi ahlu sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, manusia itu berdasarkan apa yang zahir, yang nampak pada mereka, yaitu mereka seorang yang beriman, yang dengannya bihi yatawarasuna, saling mewarisi, wabihi yatanakahuna, saling menikahkan, wabihi tajri ahkamu millah al-Islam. Ya, dengan demikianlah dihukumi baginya, ya, keislaman padanya sebagai ahlul kiblah, ahlul millah, seperti itu. Walakinnal istisna'a minhum ala hisabi ma bainahu lak wa bainahul ulama min qablina intaha. Jadi, ya, barakallahu fikum, sekali lagi inilah kaidah-kaidah istisna di dalam permasalahan iman, ya, seperti itu. Jadi ada 3 hukumnya, ya, kapan dia menjadi haram, kapan dia menjadi wajib, dan kapan dia menjadi boleh. Dan i'tiqadnya ahlus sunnah, ya, mereka mengatakan boleh atau wajib bahkan istisna di dalam keimanan, dan ini menyelisihi akidahnya Murji'ah yang mereka menafikan secara mutlak tidak boleh seseorang itu mengucapkan istisna di dalam keimanan. Atau semisal seperti Al-Asy'ariyah, ya, mereka mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak boleh divonis apapun selama masih hidup di dunia, hatta seseorang itu, ya, nasallallahu salamul afiyah, terjatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan akbar dan semisalnya. Selama seorang itu masih hidup, tidak boleh divonis dia sebagai seorang kafir, ya, atau murtad dan sebagainya. Dia mukmin, haqqan mukmin, sampai dia mati di atas apa? Kalau orang itu dia mati di atas kekufuran baru boleh divonis. Tapi kalau seorang itu mati di atas keislaman, ya, walaupun dia seluruh hidupnya terjatuh ke dalam kekufuran dan sebagainya, maka tidak boleh divonis. Ya, ini kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, dan inilah akidah ahlus sunnah walhamdulillah. Kemudian barakallahu fikum, pada poin yang ke-42, qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, ya, berkata Imam Abu Ubaid, dia mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami, memberikan hadis kepada kami, Yahya ibn Sa'id, ya, an Abil Ashhab, dari Abul Ashhab, Anil Hasan qol,
dia berkata, qala rajulun inda Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna mu'min. Ya, perhatikan di sini. Ada seseorang yang dia itu datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan ana mu'min. Perhatikan di sini, saya mukmin. Bila apa? Bila istisna, tanpa mengucapkan istisna. Ya, dia mengucapkan saya mukmin saja seperti itu. Saya mukmin. Maka ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Faqala ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Afa anta min ahlil jannah?" Apakah Anda ini termasuk seseorang yang dari kalangan ahli surga? Ya, sehingga bisa memastikan bahwasanya engkau adalah seorang mukmin, ya, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Maka faqal, berkata orang tersebut, arju, ya, justru saya berharap, ya, kata orang tersebut, saya berharap menjadi seorang mukmin. Ya. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, faqala Ibnu Mas'ud, afala waqaltal ula kama waqaltal ukhra. Kalau begitu kenapa kamu ngomong itu setengah-setengah? Kamu enggak ngomong seperti yang pertama. Apa kamu berbicara pada ucapan yang pertama tidak seperti pada ucapan yang kedua? Paham di sini? Maksudnya kenapa kamu ngomong ana mu'minun tanpa mengucapkan arju atau insyaallah? Ya. Seharusnya kamu ngomong ana mukmin insyaallah atau saya mukmin, ana mukmin arju. Ya. Saya berharap seperti itu. Kenapa kamu ngomong cuma ana mukmin saja setengah-setengah seperti itu? Kata Ibnu Mas'ud. Ya, ini teguran kepada orang tersebut. Hadisnya ya diriwayatkan dari Imam Ahmad di dalam Al-Iman, ya, menurutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini derajatnya sahih, ya, derajatnya sahih. Taib. Kemudian berikutnya barakallahu fikum qala Abu Ubaid, ya, hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan bin Sa'id anil A'mash an Abi Wa'il qala jaa rajulun ila Abdullah, ya, Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Faqala baina nahnu nasirun idza laqina raqiban faqulna man antum faqalu nahnul mu'minun. Ya. Jadi ada ketika, ya, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian dia berkata, tatkala kami sedang berjalan, kemudian kami bertemu pengendara, ya. Kemudian kami bertanya kepada mereka, kami mengatakan man antum, siapa kalian? Kemudian mereka ini para pengendara, mereka menjawab nahnul mu'minun, kami adalah orang-orang yang beriman, kami mukminun. Maka faqal, ya, berkata Abu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, wala qalu inna min ahlil jannah. Enggak sekalian aja kalian itu ngomong kalian itu termasuk dari kalangan ahlus surga. Ya. Paham sampai di sini? Ya, ini teguran lagi dari Ibnu Mas'ud. Ya. Dan faedahnya di sini maksudnya adalah ketika seorang itu mengucapkan ana mukmin, ya, sedangkan tidak diketahui keadaannya, tanpa mengetahui rinciannya, ilmunya, sebagaimana telah disebutkan di awal tadi, ya, hendaknya seorang itu mengucapkan afdalnya, ya, ahsannya lebih baik, ya, terutama di dalam i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengucapkan dengan kata insyaallah, ya. Mengucapkan kalimat insyaallah. Ana mu'minun insyaallah. Saya orang yang beriman insyaallah jika Allah menghendaki. Seperti itu. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan dengan cetus, ya, enggak sekalian aja kalian itu mengatakan bahwasanya kalian itu dari kalangan ahlus surga. Ya, seperti itu. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, ya, di dalam kitab Al-Iman, dan juga Ahmad bin Hanbal, ya, di dalam kitab Al-Iman, dan juga anak beliau Abdullah di dalam kitab As-Sunnah. Dan sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih. Ya. Ini faedah yang luar biasa, ya, masya Allah. Kemudian qala al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam haddatsana Yahya bin Sa'id wa Muhammad bin Ja'far kilahuma an Syu'bata an Salamah bin Kuhailin an Ibrahim an Alqamah qala rajulun inda Abdullah ana mu'min. Ya, sama, redaksinya sama.
ada seorang laki-laki yang dia itu mendatangi Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia mengatakan ana mukmin. Kemudian faqala Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, "Fakul inni fil jannah." Udah sekalian aja engkau itu ngomong saya ini ahlul jannah, ya. Sudah dipastikan dari kalangan ahlul jannah. Sekalian aja ngomong seperti itu, ya. Walakinna amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Akan tapi ucapkanlah. Nah, ini rincian, ya. Lebih rinci lagi daripada sekedar insyaallah, tapi ucapkanlah anna mu'min, ya. Saya beriman kepada Allah dan juga kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasulnya, seperti itu. Dan ini diriwayatkan juga dari uh, Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Iman dan juga Abdullah di dalam As-Sunnah, sanadnya sahih. Kemudian qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam hadatsana Abdurrahman an Sufyan an Muhil, ya, an Muhil ibnu Mihraz qala li Ibrahim, telah berkata kepadaku Ibrahim, idza qila lak, apabila dikatakan kepada engkau, amu'minun anta, apakah engkau seorang yang beriman, ya, amu'minun anta, faqul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya, dan kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasulnya, seperti itu. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Ahmad dan juga Abdullah dalam kitab-kitab mereka. Qala al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam hadatsana Abdurrahman an Sufyan an Ma'mar an Ibnu Tawus an abihi, dari ayahnya, qala idza qila lak amu'minun anta faqul amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, sama. Kemudian juga dikatakan qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam hadatsana Abdurrahman an Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Atiq an Muhammad ibn Sirin, ya, dari Muhammad bin Sirin, qala idza qila lak, apabila dikatakan kepada Anda, ya, amu'minun anta, ya, apakah engkau seorang yang beriman, maka jawablah, ya, ini dalilnya dari surat Al-Baqarah. Lebih rinci lagi dalam dalil surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, ya, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari setiap apa saja yang diturunkan kepada kami, ya, dari Al-Qur'an, ya, dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada para nabi, ya, kepada Ismail, kepada Ishak, ya, kepada Yakub dan seluruh anak keturunannya, wal asbar, ya. Ya, ini sanadnya sahih juga, dikeluarkan dari Imam Ahmad, ya, dan juga anak beliau Abdullah Ibnu Ahmad. Qala Abu Ubaid haddatsana Jarir bin Abdullah Al-Hamid an Mansur an Ibrahim qala rajulun di Alqamah, ya, amu'minun anta, ada seorang laki bertanya kepada Alqamah, ya, mengatakan kepada Alqamah, saya seorang yang beriman. Faqal, ya, maka katakanlah, maka orang tersebut mengatakan arju insyaallah, ya, saya berharap insyaallah, ya. Dikeluarkan dari Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Iman wa Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya juga Al-Iman dan anaknya Abdullah di dalam kitab As-Sunnah. Tayyib. Jadi ini masih dalil-dalil yang di antara para salaf yang mereka itu menetapkan istisna di dalam keimanan seperti itu. Ya, dan redaksinya hampir-hampir sama semua dalam asar mereka. Dan riwayatnya sahih, ya. Perhatikan sanadnya sahih. Kemudian berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, walihada kana ya'khudhu Sufyan wa man wafaqahu al-istisna fihi. Ya, yang demikian inilah kami ini mengambil sebagaimana Sufyan, ya, di dalam
i'tiqadnya terhadap istisna di dalam keimanan, dan setiap siapa saja yang bersepakat dengannya di dalam istisna. Wa inna makarohatahum indana ayyabutu asyahadat bil iman. Ya, dan hanyalah mereka itu sangat benci sekali, ya, dari hasar yang sudah kita bacakan tadi, mereka itu menampakkan kebencian, ketidaksukaan, ya, di sisi ahlu sunnah, ya, di sisi ashabul hadis, untuk menetapkan syahadat persaksian di dalam keimanan, bil iman, ya, seakan-akan mereka adalah seorang yang apa? Seorang yang sudah sempurna keimanannya. Dan ini masuk kepada poin yang kedua tadi di awal, yaitu sehingganya seorang itu menjadi wajib seperti itu. Ya, mukhawafatan ma a'lamtukum fil babil awal min at-tazkiyah wal istikmal indallah. Ya, sebagaimana yang aku khawatirkan dari apa yang telah aku sampaikan kepada kalian pada pembahasan pertama dari tazkiyah wal istikmal indallah, dari merasakan sudah sempurnanya seseorang itu di dalam meraih keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini masuk kepada poin yang kedua, ya, barakallahu fikum, dan inilah istisna di dalam i'tiqadnya ahlus sunnah, ya, dan ini menyelisihi daripada al-murji'ah, al-asy'ariyah dan sebagainya, ya. Walhamdulillah. Wa amma ala ahkamid dunya, dan kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, adapun hukum di dalam dunia, di dunia ini, fa innahum yusammuna ahlal millah jami'an mu'minin, ya, mukminin, ya. Mereka itu dinamakan sebagai ahlul kiblah, ahlul millah, ya, seluruhnya, yaitu orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Li'anna wilayatahum wa dhabaihahum wa syahadatahum wa munakahatahum wa jami'a sunanihim innama hiya 'alal iman. Wa lihadza kana al-Auza'i yaral istisna wa tarakahu jami'an wasi'ain. Ya. Kenapa? Karena ashabul hadis, ya, mereka memandang hukum secara zahirnya mereka adalah seorang yang beriman, ya, sehingganya perwalian mereka, sembelihan mereka, barakallahu fikum, persaksian mereka, pernikahan mereka, dan seluruh, ya, kehidupan mereka hanyalah itu dibangun di atas keimanan, ya, di atas keimanan. Walihada kanal Auza'i yarul istisna, ya, yang demikianlah Al-Imam Al-Auza'i, beliau memandang bolehnya untuk istisna atau menetapkan istisna dan meninggalkan seluruhnya, ya, meninggalkan, maksudnya di sini adalah wa tarakahu jami'an wasi'in, ya. Dan ini merupakan permasalahan yang lapang seperti itu, ya. Yang penting tadi kaidahnya yang pertama yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah di awal tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Jadi ini Al-Imam Al-Auza'i memandang ditetapkannya istisna di dalam keimanan, ya. Saya mukmin insyaallah, ya, seperti itu. Ana mukmin insyaallah. Taib. Tadi ada catatan kaki yang terlewat, ya. Ketika dihukumi di dunia, wa amma ala ahkamid dunya fa innahum yusammuna ahlal millah jami'an mu'minin. Ini kita lihat di dalam catatan kaki yang keenam pada hasyiahnya. Oh, bukan. Ya, mana dia ya? Wallahu musta'an. Ini. Jadi kama qala Sufyan Ats-Tsauri, ya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, an-nasu 'indana mu'minuna fil ahkami wal mawaris. Ya, manusia di sisi kami, indana, ketika disebutkan indana itu maksudnya ijma. Ya, perhatikan di sini, ijma inda ashabil hadis, ya, di dalam permasalahan hukum-hukum dan warisan seperti itu. Wa narju ay yakunu kadzalik, sedangkan kami berharap demikian sesuai dengan, ya, perhitungannya, ya, seperti itu. Kita juga berharap seperti itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, ya. Wala nadri mahaluna indallahi azza wajal. Sedangkan kita nggak tahu hakikat yang tersembunyi, hakikat yang tidak kita ketahui, hakikat keadaannya,
ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada urusan dengan hal tersebut. Kata kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dan ini juga dibawakan oleh Al-Khatib di dalam tarikhnya, tarikh Khatib Al-Baghdadi min tariqi Waqi' Ibnul Jarrah. Ya, jadi Waqi' Ibnul Jarrah beliau mengatakan sami'tu Tsauri yaqul, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ya, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan wa dzakarahu, dan juga menyebutkan ya summa qala Waqi', ya. Jadi Al-Imam Waqi' ini mendengar Sufyan Ats-Tsauri menetapkan atau mengisbat ya istisna di dalam keimanan, dan ini tetap datang dari Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya, ulama kibar, ya, gurunya Imam Ahmad dan sebagainya, ya, Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya. Jadi ini riwayatnya sabit, ya, datang dari seorang yang thiqah, ya, Imam Waqi' Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian summa qala Waqi', ya, berkata Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya, termasuk gurunya Al-Imam Syafi'i, ya. Wa qala Abu Hanifah, ini berkaitan dengan Abu Hanifah, Abu Jifah, ya, laknatullah alaih. Berkata Abu Hanifah, ya, man qala bi qouli Sufyan hadza fa huwa indana syak. Siapa saja yang dia itu mengucapkan sebagaimana i'tiqadnya Sufyan Ats-Tsauri, maka di sisi kami dia adalah seorang yang syak. Ketika seseorang itu syak di sisi Murji'ah, tadi sudah kita sebutkan di awal, maknanya adalah kafir, ya. Sehingga seorang itu hanya ada mukmin dan kafir. Enggak boleh seorang itu mengucapkan istisna di dalam keimanan seperti itu. Paham sampai di sini? Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi kata Abu Hanifah, orang yang beriktikad meyakini istisna di dalam keimanan, dia adalah orang yang ragu. Ya. Kata Abu Hanifah. Ya. Kata Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah mengatakan nahnul mu'minuna huna indallahi haqqan. La haula wala quwata illa billah. Ya, subhanallah. Ya, Abu Hanifah begitu berani, ya, mengatakan kami ini orang yang beriman haqqan di sisi Allah. Ya. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya ikhwah. Subhanallah. Sedangkan kita sudah menyebutkan tadi di awal, ya, kapan seorang itu menjadi wajib ketika dia merasa bahwa dirinya itu akan mentazkiyah dirinya di dalam keimanan. Ya, seakan-akan dia adalah seorang yang sempurna keimanannya, menunaikan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan seterusnya. Maka wajib bagi dia untuk mengucapkan istisna. Tapi kata Abu Hanifah di sini, ya, ini adalah pendapatnya orang yang goncang, orang yang ragu, subhanallah. Ya, dan ini dinukilkan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ulama kibar, tabi'in. Ya, gurunya para imam, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, radhiyallahu anhum. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Dikatakan demikian kata Abu Hanifah, ini pendapat orang goncang seperti orang yang syak, memiliki keraguan di dalam agama. Maka apa kata Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah? Ya, kata Imam Waqi' Ibnul Jarrah, beliau mengatakan qala Waqi'un wa nahnu naqulu biqouli Sufyan. Lihat, perhatikan, ya, walaknya ahlul hadis wal asar, ya, dan mereka itu sangat keras terhadap orang-orang yang menyimpang, ya, dan sangat keras pembelaannya terhadap ahlul hadis wal asar. Apa kata Imam Waqi'? Justru kami bersama dengan ucapannya Sufyan Ats-Tsauri, kata Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya. Lihat pembelaannya Imam Waqi' kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam merot Abu Hanifah, ya, sebagai apa? Ya, min ru'usil Murji'ah, gembongnya Murji'ah. Ya. Lihat perkataannya Imam Waqi'. Adapun orang hari ini belakangan, ya, nasallahu sama afiyah, ya, demi membela, ya, tokoh-tokoh yang menyimpang, yang menyelisih akidah Ahlussunnah, menyelisih usuluddin, mereka sampai rela untuk, ya, memusuhi ahlul hadis wal athar. Ya. Mereka nggak peduli lagi yang mereka selisih itu perkataan Imam Fulan, ya. Nasallahu afiyah. Tapi tidak bagi ashabul hadis di masa itu, ya. Kapan saja seorang yang menyelisih akidah Ahlussunnah, maka mereka akan membantahnya, ya, membongkarnya, ya, menunjukkannya kepada umat seperti itu, sehingga jelas hukum dari orang tersebut seperti apa. Ya. Tidak seperti sekarang, justru semakin
rancu, ya, semakin kabur, ya. Orang yang menyimpang di dalam usuluddin, ya, dikatakan imam, ya. Ini musibah sebagai dalam risalah ila ahli Zubaid, As-Sijzi di situ menyebutkan, ya, musibah ini, ya. Seorang itu dikatakan imam, ya, padahal dia bukan imam, seperti itu, ya. Ini perkataannya Waqi' ibnul Jarrah. Kemudian Imam Waqi' masih berkata lagi tentang Abu Hanifah, wa qawlu Abi Hanifah ta'indana jur'atun. Ya, subhanallah. Ya. Dan ucapannya Abu Hanifah di sisi kami indana ijma, inda ahli ashabil hadis, inda a'immatis salaf. Ya, di sisi kami perkataannya Abu Hanifah ini merupakan jur'ah, kelancangan terhadap imam salaf. Bagaimana tidak dia mengatakan orang yang berpendapat dengan pendapatnya Sufyan As-Tsauri sebagai orang yang goncang, sedangkan akidahnya Murji'ah di dalam istinad fil iman, orang yang goncang di dalam, ya, keimanan maka dia kafir karena hanya ada dua, iman atau kafir, seperti itu. Ya. Ini perkataan yang lancang, ya. Wala haula wala quwata illa billah. Nasallallahu alaihi. Taib. Jadi ini perkataan nukilan dari Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu taala dalam menukilkan perkataannya Sufyan As-Tsauri, ya. Nah, kemudian qala Abu Ubaid hadatsana Muhammad bin Katsir anil Auza'i qala, ya, Al-Imam Al-Auza'i beliau mengatakan, ya, tapi ini redaksinya dhaif, ya, sekali lagi ini redaksinya dhaif karena Ibnu Abi Katsir, ya, dikatakan oleh, dan ini yang meneliti adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan dia telah menyebutkan bahwasanya Ibnu Abi Katsir ini dhaif, ya. Wallahu ta'ala dhaifnya seperti apa, mungkin dia tidak majhul, ya, atau tidak memiliki tazkiyah di kalangan ulama dan sebagainya. Tapi Imam Ahmad mendhaifkannya jiddan, ya. Wa dha'afu haditsahu an Ma'mar jiddan, ya, dan juga meriwayatkan dan juga dilemahkan oleh Imam Ahmad terkait riwayatnya dari Ma'mar, ya. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad dia adalah seorang yang munkarul hadis, ya, munkarul hadis, ya. Waqal, kemudian Imam Ahmad juga mengatakan yarwi asya munkaratun. Setiap apa saja yang dia riwayatkan dari hadis itu mungkar, seperti itu, ya. Muhammad bin Katsir, ya, ini seorang yang dhaif, ya. Jadi derajat hadis ini adalah dhaif, ya, tidak benar. Ya, dan ini memiliki catatan di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, tapi kita bacakan tetap. Jadi dikatakan di sini menurut Imam Imam Al-Auza'i dari redaksi atau sanad seorang rawi Muhammad bin Katsir, bahwasanya Imam Al-Auza'i mengatakan man qala ana mu'minun fahasanun, man qala ana mu'minun insyaallah fahasanun. Jadi siapa saja yang dia mengucapkan ana mu'min saja faqat bilal istisna itu juga baik. Tapi siapa juga yang dia mengatakan ana mu'minun insyaallah, maka itu juga baik. Liqaulillahi azza wajalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Surat Al-Fat, ya. Surat Al-Fat. Ya. Sebagaimana ini surat tentang, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, futuhat Mekah, seperti itu. Inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menukilkan istisna di dalamnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala wa qad ulima annahum dakhilun. Padahal Allah tahu bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memasuki, ya, Masjidil Haram dengan aman. Tapi Allah menukilkan perkataannya la tadkhulunnal Masjidil Haram, ya, sungguh mereka itu akan memasuki Masjidil Haram insyaallah, ya, aminin, ya, seperti itu. Apakah Allah ragu? Tidak, ya. Tapi ini dalam rangka apa? Ya, ikhtiyat, seperti itu. Jadi Allah tidak ragu, bukan ragu, bahkan Allah tahu bahwasanya mereka akan memasuki Masjidil Haram dengan, ya,
rasa aman seperti itu, tidak adanya perperangan pada saat itu. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika masuk itu sampai beliau mengucurkan air matanya, membasahi lihyahnya seperti itu. Ya, beliau tertunduk dengan rasa haru, ya, dengan rasa bangga, rasa sedih juga, karena sebagian para sahabat mereka tidak merasakan kemenangan Islam, kejayaan Islam di masa-masa itu. Ya, sudah banyak dari sebagian para sahabat mereka terbunuh, ya, di perperangan atau penindasan ketika masa-masa di Mekah bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Taib. Sekali lagi hadisnya dhaif atau asarnya dhaif ya. Asarnya dhaif. Naam. Kemudian kata Al-Imam Abu Baid Al-Qasim bin Salam wa hadha indi wajh hadis Abdullah hina atahu sahiba Mu'adz faqala alam ta'lam anna an-nasa kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu salasu asnafin. Ya, dan ini menurutku di sisiku dari pendalilan hadis ini ya, tatkala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya datang kepada sahabat Mu'adz, kemudian dia berkata, "Alam ta'lam anna an-nasa kanu ala ahdi Rasulullah sallallahu salasu asnafin." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya manusia dahulu di masa Nabi SAW itu terbagi menjadi 3 golongan, ya, ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang kafir. Faman ayyuhum kunta, ya, kemudian famin ayyuhum kunta, ya, maka di manakah engkau pada saat itu? Di kelompok yang mana? Kemudian dikatakan minal mukminin. Aku termasuk dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, termasuk dari kalangan orang-orang yang beriman. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Iman, ya, tapi ini juga sama dhaif, ya. Kemudian innama narahu arada anni kuntu min ahli hadzal din la minal akharin. Dan hanyalah kami ini memandang ya daripada hadis ini bahwasanya aku dahulu dari kalangan hadza ahli din, ya, min ahli hadzal din, dari ahlul kiblah maksudnya, orang-orang yang beriman, bukan termasuk dari agama-agama yang lain, ahlus syirik wal kufur, ya, ataupun kafir asli Yahudi, Nasrani atau Majusi, bukan, tapi aku adalah dari kalangan ahlul kiblah, yaitu kalangan orang-orang berislam. Fa amma syahadatu biha indallah, ya, adapun persaksian dari permasalahan ini terkait keimanan, barakallahu fikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka fa innahu kana indana a'lamu billah. Maka hanyalah sesungguhnya kami ini ya tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Ya. Jadi Allah yang lebih mengetahuinya, seperti itu. Wattaqalahu min an yuridahu fa kaifa yakunu dzaka wallahu yaqul. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ya, janganlah kalian itu mentazkiyah diri-diri kalian, ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui di antara siapa saja yang bertakwa, ya. Atau sebagaimana dalam redaksi hadis lain, Nabi SAW dia mengatakan at-taqwa hahuna, ya, menunjuk kepada dadanya. Ini takwa itu di dalam hati, seperti itu. Ya, takwa itu di dalam hati. Jadi Allah yang lebih mengetahui ketakwaan seorang hamba. Wasyahidu ala manazunnu, dan titik bahasannya di sini dari apa yang kita perkirakan, ya, bahwasanya annahu kana qabla hadza la yaqul, ya, anna mu'minun ala tazkiyah. Ini kembali kepada kaidah yang pertama yang sudah kita sebutkan, ya. Kaidah pertama yang sudah kita sebutkan bahwasanya seorang itu tidaklah mengucapkan istisna melainkan dia tidak dalam keadaan mentazkiyah dirinya, wala ala ghairiha, dan tidak pula selainnya, wala narahu annahu kana yunkirahu ala qailahu bi ayyi wajhin kana, innama kana yaqul amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yazidu ala hadzal lafzi wa huwa alladhi kana akhadha bihi Ibrahim wa Taus wa Ibnu Sirin. Dan inilah pendapat yang dipegangi oleh para salaf, sebagiannya diantaranya adalah ya Ibrahim An-Nakhai, kemudian Taus dan Ibnu Sirin, ya.
Dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Nuaim, ya, di dalam Al-Hilyah kitab beliau, qala Auza'i, bahasanya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, ya, fi rajuli yus'al, tatkala seorang lelaki itu bertanya kepadanya, amu'minun anta haqqan, tambah haqqan di sini. Ya, ini perkataan Murji'ah seperti itu. Kemudian Al-Auza'i beliau mengatakan innal mas'alata amma su'ila min dzalika bid'atun. Terkait permasalahan yang engkau tanyakan kepadaku ini persoalan bid'ah, kata dia. Ya, dikatakan bid'ah seperti itu. Ya, tegas kata Al-Imam Al-Auza'i. Jadi di sini juga menandakan integritas seorang alim, seorang faqih, seorang ahlul ilm. Tatkala mendapati pertanyaan dari seseorang, ya, ditinjau apakah pertanyaan ini pantas, tarkibnya bagus, ya, atau apa namanya, yang bertanya ini memiliki adab dan pantas untuk dijawab, layak untuk diberikan jawaban atau tidak. Kalau tidak, tegas katakan ini bid'ah, kata Al-Imam Al-Auza'i. Bahkan sebagian ada yang keras sampai menghukum, ya, sampai mengusir. Imam Malik mengusir orang yang bertanya. Ya, ketika ditanyakan, Imam Malik menjawab, enggak tahu, saya enggak tahu. Bagaimana bisa saya datang jauh-jauh kepada Imam Malik, ya, imam, ya, yang besar, seorang ahlul ilm, ya, Imam Darul Hijrah, ya, Imam Malik, tapi nggak tahu ketika saya tanya. Katakan, Imam Malik mengatakan kepada, biarin, saya nggak tahu memang, seperti itu. Ya, seperti itu kata Imam Malik. Atau diusir, atau dihukum, seperti itu, dipukul. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab, kalau ada orang itu nyeleneh dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Ya, seperti itu. Jadi kata Al-Imam Al-Auza'i di sini mengatakan ini pertanyaan bid'ah. Kata beliau, wasyahadatu alaihi ta'ammaq walam nukallafhu fid dinina walam yusra'hu nabiyuna alaihi afdhalus salatu wassalam wa azkas salam. Ya, ini pertanyaan semodel ini enggak pernah ada di syariat kita, bahkan Nabi SAW enggak pernah mengajarkannya. Ya, kata Al-Imam Al-Auza'i. Ya, laisa liman yas'alu an dzalika fihi imamun illa mislul qawli fihi jidal. Bukan orang yang bertanya ini, apalagi dengan perkataan Murji'ah tadi, amu'minun anta haqqan, ini enggak lain orang yang mengajak berdebat, ya, menginginkan untuk mengajak berdebat, ya. Ini diriwayatkan dari banyak riwayat, di antaranya dikeluarkan juga oleh Al-Lalikai di sini dalam sunnahnya, I'tiqad fi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian juga ya, di riwayat lainnya juga qultu sayati qariban aqwalu a'immatis sunnah fil inkari ala man tarakal istisna fil iman. Ya, kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, akan datang nanti insyaallah taala ucapan-ucapan a'immatus salaf, ya, a'immatus sunnah di dalam mengingkari orang-orang yang meninggalkan istisna di dalam keimanan. Seperti itu, ya. Baik, lanjutan yang tadi, ya, pendapatnya Ibrahim, Taus dan Ibnu Sirin. Kemudian summa ajaba Abdullah radhiyallahu anhu ila an qala ana mu'minun. Kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud beliau menjawab terkait orang yang mengatakan ana mu'minun, ya, fa in kana aslu mahfuzan. Tapi permasalahan ini di dalam asasnya, ya, ini merupakan terjaga, ya, dijaga oleh para sahabat, ya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, i'tiqad ini. Anhu bahwa indi ala ma'alamtuka. Ya, jadi ini juga pendapatku, kata Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, sebagaimana telah aku sampaikan kepada Anda. Wa qad ra'aitu Yahya ibn Sa'id yunkirahu, dan aku juga telah menyaksikan bahwasanya Yahya ibn Sa'id mengingkari hal tersebut, yaitu orang yang meninggalkan istisna di dalam, ya, keimanan ayat anu fi isnadi, ya, dan juga mencela terkait sanadnya. Liana ashabi Abdullah ala khilafi, karena sahabat murid-murid Abdullah bin Mas'ud, ya, mengingkari hal tersebut, ya, menyelisih hal tersebut, ya. Wa mimman ankaru kadzalik, dan juga siapa saja orang-orang yang menyelisihi atau mengingkari, ya, mengingkari istisna di dalam keimanan, dalam membantah Murji'ah, di antaranya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri.
ya rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sunnah, dan fa fi As-Sunnah lil Khalal, kemudian juga Abu Bakar Al-Khalal di dalam kitabnya As-Sunnah, ya qala Hasan ibn Muhammad annahu sa'ala Abu Abdillah, tatkala Muhammad ini, ya Al-Hasan ibn Muhammad bertanya kepada Abu Abdillah, yasihu qaulal Haris ibn Umairah anna ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu raja'a anil istisna. Jadi Al-Hasan ibn Muhammad di sini bertanya kepada Imam Ahmad, apakah benar ucapan Al-Haris, ya Ibnu Umairah, ya bahwasanya Ibnu Mas'ud itu rujuk dari mengucapkan istisna di dalam keimanan, mencabut perkataannya, mencabut keyakinannya seperti itu. Maka berkata Imam Ahmad, faqal la yasihhu kadzalika ashabuhu. Ya, ini enggak benar, pendapat ini enggak benar. Demikian juga para murid-muridnya, ya, tidak ada yang seperti itu. Yani alal istisna, maksudnya adalah Ibnu Mas'ud menetapkan istisna di dalam keimanan. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi Imam Ahmad mengingkarinya, ya, mengingkari orang yang meninggalkan istisna di dalam keimanan. Ya, bahkan ya, Imam Ahmad ketika ditanya akan tentang orang-orang yang mengucapkan inna mu'minun, kami ini beriman, yuqalu ala sa'altumuhum afil jannahum, ya, apakah kalian menyaksikan bahwa mereka termasuk orang-orang ahli jannah, ahli surga? Kata Imam Ahmad. Wa ankara Ahmadu qauli, dan Imam Ahmad mengingkari perkataanku seperti ini, roja'an istisna inkarun syadidan, terkait permasalahan rujuknya dari menetapkan istisna di dalam keimanan dengan pengingkaran yang sangat keras dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wa qala kadzalika ashabuhu yaqulun bil istisna, dan demikianlah ya murid-murid dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, di antara Imam Ahmad, ya Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, mereka menetapkan istisna di dalam keimanan. Intaha. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, qultu kana ba'da a'immatus sunnah yarawna yarawna tarkal istisna min aqwalil murji'ah. Siapa saja yang meninggalkan istisna di dalam keimanan, maka ini merupakan aqwal, ucapan yang murji'ah. Faqad haka Harb Al-Kirmani, dan ini telah disebutkan juga oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani, ya, di dalam aqidatihi, di dalam i'tiqadnya, akidahnya, an a'immatis sunnah alladziina adrakahum, yang mana mereka semua itu telah bertemu, ya, seperti Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, Al-Humaidi dan sebagainya, bahwasanya mereka mengatakan annahum kanu yaqulun, mereka mengucapkan man lam yaral istisna fa huwa murji. Siapa saja yang meninggalkan istisna, siapa saja tidak menetapkan istisna di dalam keimanan, maka dia adalah seorang murji'ah. Intaha. Dan juga dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi, idza taraka istisna fa huwa aslul irja, ya. Siapa saja meninggalkan istisna di dalam keimanan, maka ini merupakan asasnya murji'ah, ya, asasnya murji'ah. Dan disebutkan juga oleh Ibnu Battah Al-Akbari Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, falaysa yukhaliful istisna fil iman wa ya'ba qabulahu, ya, illa rajulun khabith murji dallun qad istakhawza asy-syaitana ala qalbihi, ya na'udzubillahi min. Jadi siapa saja meninggalkan istisna, ini merupakan seorang yang, ya, sangat buruk sekali, ya, murji'ah, sesat, kata dia. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Hambali, ya, sungguh setan telah memperdaya dirinya, ya, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut, ya. Betapa ini dalam rangka ikhtiyat para ulama, para ashabul hadis, ya, dalam menjaga agama mereka, ya. Jadi ini ikhtiyat, kehati-hatian dari para ulama seluruhnya. Ini disebutkan juga dalam Al-Lalikai di dalam kitabnya I'tiqad Ahlussunnah, ya. Wa marwiya an Rasulillah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, wa sahabati, dan juga para sahabat, wa tabi'in min ba'dihim, dan para tabi'in yang sesudahnya, wal ulama wa khalifina lahum fi wujubil istina fil iman, ya, seluruhnya menyelisihi dari orang yang menyelisihi daripada kewajiban istisna di dalam keimanan. Ya, jadi intinya al-muhim di sini, ya, barakallahu fikum, para ulama Ahlus Sunnah seluruhnya menetapkan istisna di dalam keimanan, ya, yaitu mengucapkan kalimat
Anna mu'minun insyaallahu ta'ala. Ya, saya beriman insyaallahu ta'ala. Adapun alasan sudah kita sebutkan di awal tadi. Ya, makanya kita katakan inilah kaedahnya di awal tadi, ya. Harus dipahami karena nanti ke bawahnya akan panjang penjelasannya. Karena ini mencantumkan berbagai pendapat para ulama, ya, dengan sumber sanad redaksi yang sama misalnya dan sanadnya yang dicantumkan juga, ya, seperti itu. Nah, taib. Jadi ayuhal ikhwah, ya, barakallahu fikum. Jadi telah jelas kesimpulannya bahwasanya Ahlus Sunnah menetapkan al-istisna di dalam keimanan, ya. Dan ini bawahnya sama, ya, pendapat-pendapat yang sama yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Taib. Alhamdulillah kita telah selesai dari bab al-istisna di dalam keimanan, ya, dan insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang baru yaitu babuz ziyadati fil imani wal intiqasi minhu. Bab dalil-dalil yang menjelaskan tentang bertambah dan berkurangnya keimanan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Taib, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.